Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7 ya. Di semester 2 kali ini untuk pembelajaran matematikanya itu ya sama Pak Guru. Kalau yang semester kemarin sama Pak Sutino, sekarang sama Pak Guru. Ya mungkin dari kalian belum mengenal Pak Guru karena belum pernah masuk di pembelajaran kelas 7 ya. Nama Pak Guru Mukti Prima Atmaja ya. Alamat Pak Guru di Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal ya. Nanti kalau kalian main-main sampai ke Ambal bisa mampir ke tempat Pak Guru ya. Nah itu untuk perkenalan singkat aja, nanti lebih lanjut bisa kalian lewat WA Pak Guru, nanti kalian bisa tanya ke wali kelas masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingatkan kepada anak-anakku semua bahwa kita masih dalam situasi masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kalian di rumah tetap jaga protokol COVID dari pemerintah, tetap menggunakan masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa setelah kalian berpergian jauh, misalnya kalian pergi ke pasar atau ke pantai atau kemana, itu segeralah kalian berganti baju dengan yang baru. Bajunya yang habis dari bepergian jauh langsung baju ganti semua ya, karena kita tidak tahu bahaya yang dibawa. Mungkin ada nempel di baju, kita nggak tahu ya. Untuk mungkin itu aja. Terus di sini kita akan belajar matematika bareng. Ini Pak menggunakan baju olahraga ya, baju lapangan, karena di sini Pak Guru basicnya adalah guru penjas. Di guru penjas di kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7 Pak Guru tidak mengajar. Jadi Pak Guru sebenarnya guru penjas ini, tapi diberi amanah untuk belajar matematika bersama kalian. Nah untuk semester yang 2 ini kalian sudah mengambil buku ya, mengambil buku di perpustakaan. Bukunya seperti ini nih ya, buku matematika semester 2 ya. Kalian tentunya sudah mengambil semua di perpus di Pak Walidi. Kalau yang belum mengambil silahkan kalian datang ke sekolah mengambil buku. Kalau nggak kebagiannya kalian bisa cari di internet juga banyak untuk soft copy-nya, kalian bisa pelajari. Nah setelah kalian dapatkan buku ini, terus ya dibuka bukunya, dipelajari. Jangan cuma dibawa pulang berat-berat kalian ke sekolah bawa buku banyak, diambil di rumah cuma di dalam tas atau ditata rapi di lemari, malah nanti rusak kena hujan, nggak dibaca, malah itu sia-sia ya. Nah untuk pembelajaran matematika di semester ini, yang pertama kita akan belajar mengenai perbandingan ya. Perbandingan itu apa sih perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua benda atau dua objek atau dua objek yang memiliki satuan sama, satuannya itu sama. Jadi kalian tahu ya, satuan itu ada satuan berat, ada satuan panjang, terus ada satuan kecepatan. Jadi satuannya itu harus sama. Sebagai contoh misalnya kita akan membandingkan panjang panjang ballpoint dan panjang ini spidol ya. Itu kita bisa bandingkan. Ini banding ini bisa. Nah, yang tidak bisa dibandingkan itu ketika beda satuannya. Kita membandingkan 1 gelas air dengan panjang ballpoint, itu tidak bisa kita bandingkan. Panjang itu satuannya meter atau sentimeter, lah air itu satuannya adalah liter, itu tidak bisa dibandingkan. Harus sama ya, satuannya itu harus sama. Nah kita akan menuju ke papan tulis ya. Kita akan menuju papan tulis. Kita untuk satuan ya, ini satuan perbandingan ya, perbandingan
Itu perbandingan itu bisa dinyatakan dalam tiga bentuk ya. Yang pertama adalah dalam bentuk pecahan A per B. Ini adalah menunjukkan perbandingan antara A dan B, atau bisa juga dengan A, ini bisa dibaca banding B ya. Atau yang ketiga adalah A dari B. Nah, misalnya kita bentuk dengan huruf dengan angka, berarti 1/3 misalnya, itu sama dengan 1 banding 3. Nah, ini berarti 1 dari 3. Nah, misalnya kita bentuk ini ya, dari ini itu ke sebuah kalimat. Misalnya ada satu orang suka baca buku. Nah, 3 orang suka menulis. Nah, perbandingan antara orang yang suka membaca buku dan orang yang suka menulis berarti 1 dibanding 3 ya. Gitu ya. Terus 1 dari 3. Lah ini kan karena ini 4, ini kan plus 4. Berarti bacanya itu adalah 1 dari 4 orang suka membaca buku. Nah, itu adalah suatu perbandingan. Atau 3 dari 4 orang itu suka menulis. Itu adalah bentuk-bentuk perbandingan. Jadi ada 3. Yang pertama bentuk pecahan, yang kedua ini adalah seperti ini ya, kayak pembagian, cuma dibaca banding A banding B atau A dari B. Itu ya. Nah, untuk perbandingan ya, yang tadi sudah Pak Guru jelaskan, harus satuannya sama ya, harus satuannya sama. Misalnya berat Anton 50 kg, berat Asep 40 kg. Nah, ditanyakan berapakah perbandingan berat Anton dan Asep. Nah, ini kan yang kita perlu garis bawahi adalah siapa yang disebut dulu. Ini yang disebut dulu berarti kan Anton. Berapakah perbandingan berat badan Anton dan Asep? Anton adalah 50, si Asep adalah 40. Nah, bisa dinyatakan dengan per ya. Nah, untuk ini kan masih dalam bentuk angka yang besar ya. Dalam matematika itu kita usahakan ke dalam bentuk yang paling sederhana ya. Bisa angka yang paling kecil. Nah, 50 dan 40 itu bisa sama-sama dibagi 10 ya. Jadi 5/4. Atau dalam bentuk perbandingan berarti 5/4. Ya, jadi perbandingan antara berat Anton dan berat Asep adalah 5/4. Itu ya untuk perbandingan. Contoh lagi adalah nih misalnya panjang penggaris Tuti sama dengan 1 meter. Panjang penggaris Siti sama dengan 30 cm. Nah, ini ada panjang penggaris Tuti itu 1 meter dan panjang penggaris Siti itu
30 cm. Ini ada dua nih ya, satuannya meter dan satuannya cm. Apakah itu bisa dibandingkan atau enggak Pak? Katanya tadi harus satuannya sama ya. Nah, bisa, karena apa? Karena satuan cm dan satuan meter itu adalah untuk satuan panjang, sama-sama satuan panjang. Jadi dia bisa dibandingkan dengan cara disamakan. 1 meter itu berapa senti? 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, disamakan dulu. Jadi ini sudah sama, baru dibandingkan. Misalnya yang ditanyakan berapa perbandingan penggaris Siti dan Tuti. Berarti Siti dulu ya. Siti dulu. Berarti 30 per 100. Ya, begitu ya. Sama, bisa dibagi 10 atau dicoret 01. Dicoret berarti sama dengan 3 per 10 atau 3 banding 10. Gitu ya. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih objek dengan satuan yang sama. Satuan yang sama ya, diingat-ingat, satuan panjang, satuan berat, atau satuan suhu, atau satuan kecepatan ya. Ketika belum sama, kita samakan dulu, sama-sama kecepatan ya, dengan catatan itu sama-sama kecepatan, sama-sama satuan berat, sama-sama satuan panjang, itu baru bisa dibandingkan. Kalau bukan, kalau berat badan dibandingkan kecepatan lari, itu berarti tidak bisa dibandingkan ya. Itu. Nah, ini mungkin bisa disorot dulu biar di screenshot, bisa ya, boleh di screenshot, nanti kalau malas mencatat bisa di screenshot. Ya, nah bisa screenshot. Atau kalian juga bisa pelajari sendiri di buku ada. Kalian bisa juga belajar dari YouTube juga banyak. Dari tanya ke Pak Guru bisa, atau ke Pak Sutino ya, Pak Sutino juga bisa. Tapi untuk Pak Sutino untuk semester ini beliau sudah akan pindah dari SMP Ponorogo ya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah tentang pengertian dari perbandingan. Sekarang kita menuju jenis-jenis perbandingan. Jenis perbandingan. Itu ada dua. Yang pertama adalah senilai. Perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah apa ya? Nanti hasilnya itu berbanding lurus. Itu kata kuncinya adalah berbanding lurus. Berbanding lurus. A per B, nanti sini menjadi naik, sini bawah juga menjadi naik ya. Jadi perbandingannya itu berbanding lurus. Ketika A naik, B juga naik. Sebagai contoh, kalian itu jajan ya, jajan di kantin misalnya. Kalian beli es, misalnya beli es 1 plastik itu harganya 1.000 ya, 1.000. Ketika kalian beli 2 plastik itu harganya juga naik. Jadi jumlahnya barang naik, harganya juga naik ya. Makanya itu adalah perbandingan senilai. Ketika harga barang naik, harga juga naik. Misalnya ya, ketika misal ada sebuah kalimat, Anton membeli 2 ballpoint seharga 2.000 misalnya ya. Nah,
berapa ballpoint yang dapat dibeli ketika Anton mempunyai uang 4.000 ya, misalnya seperti ini ya pertanyaannya ya. Ketika Anton beli ballpoint 2 itu harganya 2.000, dia membayar 2.000. Lah ketika dia punya uang 4.000 mau beli ballpoint semua, otomatis kan ballpointnya juga bertambah. Lah untuk mencari berapa sih kalau 4.000 itu dapat berapa, nanti kita bisa kerjakan melalui bentuk pecahan ya. Jadi ketika 2 ballpoint sama dengan itu 2.000. Nah, berapa ballpoint berarti dinyatakan X per uangnya berapa? 4.000. Nah, ada 2 per 2.000 sama dengan X per 4.000. Terus menyelesaikannya gimana? Ya, menyelesaikannya adalah menggunakan perkalian silang. Mungkin di SD kalian sudah pernah ya, pernah mendapatkan cara seperti ini. Jadi ini adalah ini dikali ini dikali ini ya. Jadi 2.000 X sama dengan 2 kali 4.000 sama dengan 8.000. Lah, X sama dengan ini 8.000 dibagi 2.000. X-nya sama dengan 4. Ini dicoret ya, nolnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti ketika uangnya si Anton itu 4.000, dia akan mendapatkan 4 ballpoint ya. Jadi diperhatikan ya. Ketika 2 berarti 2.000. Nah, sama dengan ini X 4.000 ya. Jangan terbalik-balik ya. Diingat-ingat. Kalau sini uang berarti sini uang. Kalau sini barang berarti sini barang ya. Gitu ya. Nah, yang dicari misalnya kalau uangnya yang belum ada berarti diganti simbol X. Kalau misalnya sini barangnya berarti ini diganti simbol X ya. Seperti itu ya. Mudah lah ya. Cuma dibikin notasi seperti ini sama dengan terus di perkalian silang. Seperti itu untuk perbandingan senilai. Intinya adalah ketika barangnya naik berarti harganya naik, atau ketika apa ya, dengan di apa namanya apa ya Pak? Ya, untuk selanjutnya kita lanjut aja dulu lah ya. Kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan. Oh, silakan di-shoot dulu Pak, di-shoot dulu. Di-shoot dulu nggak apa-apa. Ini jeneng diagram apa? Artis sih. Ya, udah cukup ya. Itu untuk perbandingan yang senilai. Perbandingan senilai itu biasanya mencakup antara harga ya. Jadi barang naik, harga juga naik, atau kebutuhan kalau kebutuhan naik harga juga naik. Nah, yang kedua adalah
tentang perbandingan berbalik nilai. Itu adalah nilainya itu berbanding ketika ini A per B. A-nya itu ditambah, B-nya akan berkurang atau menurun, ya. Biasanya itu terkait dengan waktu. Misalnya ya, ada 5 orang menyapu halaman, itu selesai dalam waktu 5 jam. Ya. Ketika orangnya ditambah, otomatis waktunya akan berkurang, semakin cepat. Ya. Langsung ke contoh soal. Misalnya ada 10 orang menyelesaikan proyek selama 4 hari. Nah, ketika ada 10 orang menyelesaikan proyek selama 4 hari. Nah, ketika 8 orang saja, 8 orang itu berapa hari selesainya? Nah, kalau tadi kan rumusnya adalah nih, apa? Orang per orang sama dengan ini 10, ini kan 4 per 10 ya. 4 per ini, jadi rumusnya adalah, jadi yang belakang itu dibalik ya. X per 4 ya, seperti itu ya. Jadi ketika 10 orang, 10 itu kan sebenarnya temannya 4. Harusnya kan kalau yang senilai itu 4-nya di atas ya. Nah, ketika berbalik nilai itu 4-nya ditaruh di bawah karena berbalik nilai atau apa, bersilangan. Jadi dibalik gitu ya, seperti itu ya. Nah, setelah ketemu seperti ini, sama seperti tadi, perkalian silang. 4 kali 10 40, 8 kali X 8X. X sama dengan 40 dibagi 8. X sama dengan 5 hari. Jadi ketika hanya 8 orang yang bekerja, otomatis harinya kan bertambah ya. Ini jadi 5 hari. Orangnya berkurang, harinya bertambah. Jadi itu adalah perbandingan yang berbalik nilai. Tidak seperti tadi yang senilai. Kalau senilai itu pokoknya yang ini naik, sini juga ikut naik otomatis. Itu ya, seperti itu. Nah, untuk lebih di-shoot dulu sebelum terakhir. Di-shoot dulu, ini lebih singkat saja ya untuk berbalik nilai. Diingat-ingat pokoknya kalau yang tadi itu temennya itu yang sudah diketahui itu sama-sama di atas, tinggal dibalik ya. Sudah di-shoot tak? Sudah cukup ya. Selanjutnya, jika dinyatakan dalam ini apa namanya ya, diagram apa atau namanya apa ya, bagus, kalian sudah paham semua ya. Nah, untuk perbandingan senilai, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Perbandingan senilai itu arah garisnya itu ke sini ya, arah garisnya itu ke sini ya. Ketika ini 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, misalnya sini
2, 4, 6, 8 misalnya. Nah, semakin ini naik, ini juga naik ya, semakin naik juga naik ya. Ini 1, 2, 4 dan sebagainya. Terus semakin sini ke sini naik, grafiknya juga semakin tinggi ya. Nah, kalau yang berbalik nilai itu arah garisnya adalah seperti ini, condong ke sini ya, semakin ke sini. Ini 1, misalnya seperti ini, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya seperti ini, misalnya nih, garisnya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Ketika ini 4, ini 1, ini 3, ini 2 ya. Berbeda ya. Ini 2, ini 3, terus seperti ini. Sini turun, di sini naik. Itu seperti itu ya. Untuk perbandingan ini berbalik nilai. Mungkin untuk pertemuan pertama kali ini cukup ini dulu ya, tentang perbandingan. Ada pengertian perbandingan tadi pengertian perbandingan adalah membandingkan dua objek atau dua benda dengan satuan yang sama ya, itu untuk pengertiannya. Terus jenisnya ada dua, jenisnya ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Terus cara penulisannya itu ada 3 ya, menggunakan pecahan, terus kayak perbandingan, terus yang terakhir adalah dengan kalimat dari ya. Itu untuk itu. Terus untuk pecahan ya, pecahan itu yang bawah namanya apa? Penyebut ya. Itu harus tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena semua bilangan ketika dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi atau error ya. Terus itu untuk itu cukup segitu dulu ya. Untuk selanjutnya nanti masih ada kelanjutan dari perbandingan, ada tentang skala untuk minggu depan ya. Untuk minggu pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang skala. Nah, untuk tugasnya apa? Nanti tugasnya kita untuk minggu pertemuan penugasan ya. Soalnya tidak perlu sulit, tidak perlu susah-susah, yang penting kalian bisa berusaha untuk mengerjakan. Nah, sesulit apapun kalau kalian tidak mau mengerjakan ya tidak bisa ya. Semudah apapun kalau kalian tidak mengerjakan ya tetap sulit gitu ya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Tidak lupa sekali lagi dan terus berkali-kali Pak Guru mengingatkan tetap jaga protokol COVID dari pemerintah ya, seperti Pak Guru ini mana-mana itu selalu bawa masker ya. Kalau kita lagi sendiri kayak gini nggak perlu dipakai, tapi ketika nanti bertemu dengan orang atau sedang di berkerumunan ditutup. Nah, lebih baik menjaga atau mengantisipasi daripada mengobati. Kalau kalian sudah terjangkit, kalian diobati, harus sendirian diisolasi, itu nggak enak ya. Itu ya, cukup sekian ya untuk mengakhiri. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup, semoga ilmu pada pagi hari ini kita bermanfaat dan berkah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.